Halo para penggemar dan pecinta suyanto.id, kita ketemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sangat berbahagia kita saat ini punya narasumber yang berasal dari jauh di seberang, tidak jauh amat sih, tapi berbeda waktu 1 jam. Ya kan Pak Jo, berbeda 1 jam. Iya, Bro, 1 jam Nah, aja. narasumber kita adalah Bapak Dr. Johan Yoga. Beliau adalah international trainer, pelatih internasional dalam bidang mind map atau pemetakan cara berpikir orang. Nah, nanti kita kali ini akan mendiskusikan bagaimana sih persepsi orang tua terhadap guru di Singapura, karena beliau lama tinggal di Singapura dan putra-putrinya sekolah di Singapura, dan juga budayanya mungkin sudah budaya Singapura. Nah, selamat siang Pak Jo. Selamat siang, Prof. Yanto. Apa kabar nih, Pak kabar? Baik aja nih. Ya, Bagaimana kabar di Jogja nih? Jogja kabarnya udah merah semua nih. wah luar biasa Pak Jo. Di Jogja itu di samping COVID ada Merapi yang sedang aktif juga. Tapi Oh, kita aman-aman, gitulah. Nah, Pak Jo kan sudah menyekolahkan putranya di sekolah Singapura. Singapura di dekat kita ini adalah yang paling baik sistem pendidikannya. Tentu gurunya adalah juga guru yang baik dan profesional. Nah, betul. di mana menurut Pak Jo persepsi orang tua terhadap guru dan hubungan guru dengan orang tua? Please, Pak Jo. Oke, terima kasih, Prof. Yanto. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan kira-kira gimana persepsi orang tua terhadap guru ya. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya. Mungkin saya pernah lihat juga itu pembicaraan Prof. Yanto sama Bu Enda, Ya. ya Enda Wilandari. Itu kan Bu Enda waktu itu mengatakan bahwa orang yang jadi guru di Singapura itu kan orang pilihan. Ya, betul. Ya, orang pilihan. Jadi kalau di Singapura itu Prof, ada 2 profesi yang kata orang itu adalah profesi yang memang dijaga oleh negara. Pertama jadi pejabat, Iya. kedua jadi guru. Oh, di Singapura ya? Ya. Maka Iya. itu Prof lihat ya, pejabat-pejabat Singapura itu boleh dikatakan orang-orang pilihan. Ya, Oke. orang-orang pilihan di sekolahin S2, S3 di Inggris biasanya. Ya kayak Lee Kuan Yew aja kan juga lulusan Ya, Inggris ya. Nah, Oxford. kembali ke Singapura. Nah, kemudian yang kedua tuh guru. Jadi orang tua udah tahu kalau orang bisa jadi guru di Singapura, itu udah pasti orangnya udah terpilih. Ya. Ya, udah terpilih ya, Prof ya. Hmm. Sehingga mindset alam bawah sadar itu udah tahu kalau ketemu guru ini pasti orang hebat. Hebat. Orang Dan hebat. hormat. Nah, hormat ya. Nah, saya kemudian coba cari literatur ya. Ada Ya. nggak orang yang pernah menelaah bagaimana persepsi orang tua terhadap guru di Singapura? Nah, saya ketemu, Prof. Iya, 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 Itu ya. diterbitkan oleh namanya Institute of Policy Studies. Oke. Ya, IPS namanya, IPS. Hmm. Jadi IPS ini berada di bawah ini, Lee Kuan Yew Public Study. Jadi Lee Kuan Yew itu punya sebuah badan yang khusus mengkaji kebijakan-kebijakan publik yang di Singapura. Oke. Nah, jadi salah satu yang dikaji mereka itu adalah bagaimana persepsi orang tua terhadap guru di Singapura. Ya. Ternyata jawabannya adalah excellence. Excellence. Iya. Ya, apalagi sekarang Singapura kan menerapkan sebuah slogan, Prof ya. Every school is a good school. Oh, ya, ya. Every school is a good school. Jadi kalau di Singapura, karena every school is good school, untuk PPDB, zonasi itu nggak masalah Pak Jo. Nggak terlalu masalah. Walaupun memang ada warisan masa lalu. Ya. Ada sekolah-sekolahnya ya top lah, favorit. Oke. Ya, cuma sekarang nih makin melebur. Karena apa? Ya tadi every school is good school. Ya, every school is good. Nah, sehingga orang tua ke guru itu tingkat kepercayaannya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Nah, sehingga ini kan memudahkan juga buat guru. Walaupun hubungan orang tua dan guru itu ada aturannya, Prof. Ya. Tidak bisa kayak kita di Indonesia mungkin ada grup WA.
Setiap saat cancung segala macam, jualan kue juga bisa masuk sana. Nah, di sana nggak bisa. Nah, Ya, nggak bisa. Mereka kan ada PTA, Prof. ya. Parent Teachers Association. Oh, ya. Nah, Parent Teacher ada Association. PTA namanya. Nah, PTA ini secara reguler ada namanya PTM. PTM itu Parent Teacher Meeting. Oke, oke. Nah, ya. Jadi di sanalah mereka nanti kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan, nanti mereka atur PTM-nya. Oh, PTM. PTM Siapa itu. yang mengetuai, Pak Jo? Yang menjadi Kenapa? ketua PTA siapa? Kenapa? Siapa yang memimpin PTA? Oh, memimpin PTA itu orang tua dan Dipilih. guru. Oke. Orang tua dan guru. Jadi mereka ini kolaborasi. Biasanya ketuanya itu orang tua, sekretarisnya guru. Oh, ya, ya, ya. Nah, ketuanya, kenapa diambil ketuanya orang tua? Supaya kesannya itu orang tua yang memimpin. Oke, ya. Nah, cuma administrasinya dan lain-lain itu diatur oleh sekolahnya. Nah, mungkin sekolah-sekolah internasional di Indonesia kan juga ada PTA. Ya, Ada ya, PTA. ya. Ya. Nah, tapi di Singapura tuh mungkin bedanya gini, Prof. Mereka dalam parent teacher meeting itu banyak tuh membicarakan bukan masalah mau jalan-jalan kemana. Kalau kita di Indonesia jujur ya, Jora, pergi studi wisata. Kalau ini enggak, ini improvement. Yang bisa kita improve. Ya. Misal contoh ya, Prof ya, pernah terjadi tahun lalu. Ya, tahun lalu. Ini saya baca korannya waktu itu lagi penerbangan dari Singapura ke Bangkok. Ya. Orang tua pada protes. Kenapa protes? Anaknya baru selesai ujian itu, namanya di sini namanya PSLE. PSLE itu UNSD. Ya, PSLE itu Primary School Leaving Examination. Oke, ya. Ada soal yang mereka anggap tuh terlalu sulit untuk kelas 6 SD. Nah, sehingga apa mereka mau? Mereka mau nanti kalau tahun depan jangan terulang lagi. Oh, ya. Jadi Prof lihat ya, jadi mereka tuh hubungan antar guru dan orang tua tuh sangat konstruktif. Sangat konstruktif. Dan orang tua kalau diundang ke sekolah, Prof, itu tingkat kehadirannya sangat tinggi. Tinggi ya. Tidak ada yang ngirim pembantu, Pak Jo ya. Nggak ada yang bawa pembantu, nggak ada yang kirim susternya, ya, kirim sopirnya. Kenapa, Prof ya? Karena image juga, Prof ya. Image-nya. Image-nya kenapa? Kenapa di Indonesia orang banyak mengirim orang lain? Ya. Kalau dibilang sibuk ya, Prof ya. Di Singapura orang tua dua-dua juga harus kerja. Kalau nggak cukup duitnya. Ya, betul. Ya. Nah, di Indonesia kan suka sebut sibuk ya. Sibuk. Ya. Nah, kalau di sini orang udah tahu. Mereka nggak akan membicarakan masalah uang. Nggak minta sumbangan. Nggak minta sumbangan. Ini pasti membicarakan sesuatu yang konstruktif lah. Ya. Kalau di Indonesia mungkin orang udah a priori ya, Prof ya. Kalau dipanggil ke sekolah ini kayaknya minta sumbangan ini, ya kan? Nah, itulah kira-kira. Jadi tingkat kata adalah persepsi orang tua di Singapura terhadap guru itu yaitu excellent. Tingkat kepercayaannya sangat tinggi. Ya. Bagaimana apakah Pak Jo sebelum saya kira kamera Pak Jo kurang menunduk dikit deh. Jadi supaya agak naik. Ya, oke. Nah, naik. Oke. Sip. Bagaimana? Ya, bagus. Pak Jo, ketika ada PTA, kemudian sekolah, lalu apa yang didapatkan keluarga dari sekolah? Apakah ada edukasi untuk orang tua? Seperti misalnya emak-emak di sana itu. Oke. Ada. Ya, mereka sering sekali itu sekolah itu ngadain sesuatu kayak training, sebenarnya bukan disebut training lah. Ya, gathering, kayak gathering ya. Nah, gathering tujuannya apa? Supaya mengguidance orang tua bagaimana mereka bisa memberi kontribusi positif untuk sekolah. Ya. Ya, kontribusi positif untuk sekolah. Nah, sehingga mereka ada guidance itu. Contohnya gini, Prof ya. Waktu PJJ. Ya. PJJ. Di sini kan PJJ lebih cepat daripada di Indonesia. Ya, betul. Ya, sama kita masih sekolah biasa, mereka sudah PJJ. Ya, namanya sini HBL, home based learning. Home based learning namanya. Ya. Nah, kemudian home based learning itu kenapa tidak menimbulkan kehebohan? Karena orang tua tuh langsung diberi namanya parent kits. Jadi alat ya, petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan. Ya, sehingga terjadi adalah smooth, mulus. Ya, mulus. Nah, kalau ada kendala-kendala, kasih tahu ke sekolah. Misalnya, kita berpikir begini, Prof. Kalau orang di Singapura pasti satu keluarga pasti nggak ada hambatan dengan laptop.
Iya, betul. Itu salah. Ada juga keluarga yang cuma punya laptop satu, dibawa orang tuanya ke kerja. Ya. Gimana anaknya bisa belajar ya? Nah, ternyata waktu home based learning itu ada juga sebagian anak yang ke sekolah. Oh, ke sekolah? Ya, gurunya menunggu di sana. Kenapa? Fasilitasnya nggak ada. Oh. Nah, ini untuk keluarga-keluarga yang mediocre ke bawah ya, mediocre ke bawah. Nah, jadi orang tua dan sekolah itu hubungannya itu sangat baik. Bahkan sekarang MOE-nya Singapura tuh menerbitkan apa yang disebut namanya tuh school home partnership. Oh ya. Jadi ada guidance-nya. Jadi bagaimana sekolah dan rumah itu berpartner. Ya. Berpartner. Ya. Saling mendukung. Ya. Ya, oke. Ya, bagus. Jadi secara pendengar dan pecinta Suyanto.id tadi Dr. Johan mengatakan MOE itu Minister of Education saya kira. Itu adalah Kemdikbudnya Singapura. Sehingga mengeluarkan banyak berbagai informasi yang sangat mendidik orang tua sehingga tidak kebingungan di dalam mengajari anak-anaknya ketika sekolah di Singapura adalah dari rumah, home based learning atau daring begitu. Nah, Pak Jo, ketika sekolah running sampai 1 semester itu kan sekolah nggak pernah bertanya orang tua mengenai SPP sumbangan dan sebagainya begitu ya Pak Jo ya? Betul sekali. Oh, jadi memang dari sisi financing sekolah itu sudah ditanggung oleh pemerintah atau orang tua harus bayar di depan atau memang pemerintah menanggung semuanya akibat dari pajak yang dibayar oleh masyarakat itu, Pak Jo? Kalau sekolah negeri di sini itu bayarnya murah. Misalnya SD ya, Prof ya. Itu hanya $16 per bulan. Oke. Murah. Jadi kalau menurut saya itu hanya sekedar supaya orang tuanya tidak terkesan ini gratis. Iya. Ada kontribusi lah. Ya, ada ownership lah gitu ya. Iya, betul. Ada ownership-nya. Karena kalau sesuatu yang free ini kan juga kadang-kadang nggak terlalu bagus. Ya, nggak terlalu bagus. Ya kan? Ada, Pak Jo, saya dulu bertanya kepada Bu Enda, apakah selama Pak Jo menyekolahkan putra-putri di Singapura, ada berita bahwa seorang guru itu dikomplain dan dilaporkan ke pihak hukum karena melanggar hak anak begitu? Apa pernah ada, Bu? Memang pernah ada seperti itu, tapi waktu itu setelah diselidiki, ini memang orang tuanya ini memang terlalu agak inilah extraordinary lah. Ya. Extraordinary, ya kan? Nah, sehingga waktu itu banyak opini orang mengatakan harusnya orang tuanya tidak melakukan hal seperti itu. Oke. Ya kan? Karena orangnya itu ya kurang umum orang tuanya. Usil ya, orang tua usil. Iya, kepo itu istilah kepo. Lalu bagaimana Pak Jo untuk supaya ada konsistensi values nilai di sekolah dan di rumah? Apa upaya sekolah atau orang tua supaya ada konsistensi ajaran-ajaran di sekolah itu dipastikan bisa terjadi di rumah juga sehingga tidak ada paradoks sebuah pembelajaran. Oke. Di sini kan kalau masalah value itu kan kalau kita di Indonesia kan ada PBK. Ya. Kalau sini namanya CCE, ya, Citizenship Character and Character Education. Oke. Ya, nah disinilah kalau sekolah dan orang tua itu berkolaborasi, Bro. Berkolaborasi. Nah, contohnya misalnya kan mereka memberi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anak itu di rumah. Oke. Ya. Nah, untuk dalam rangka menerapkan value-value yang sudah diajarkan di sekolah. Ya. Nah, sehingga di Singapura itu orang tua udah tahu kalau ada sesuatu di rumah yang anaknya kesulitan mengerjakan, mereka sudah dikode sebelumnya. Jangan bantu. Nggak boleh dibantu. Don't help. Nggak boleh dibantu. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat anak-anak kalau dalam pressure nih gimana. Ya. Nah, beda tempat kita ya, Bro. Kalau tempat kita kan semuanya diurusin udah. Semua diurusin. Orang tua cinta anak nih, cinta anak semua. Ya kan? Nah, itu Prof ya, itu udah diberikan juga di parent kids tadi. Di parent kids itu udah dikasih tahu. Kalau kamu bantu apapun yang anak kamu
kerjakan, artinya kamu tidak memberi kesempatan kepada anak kamu untuk belajar. Jadi dicamkan itu. Nah, untungnya di Indonesia kan di Singapura, Prof ya, literasi orang tua kan lebih bagus lah. Ya, sehingga kalau diberikan informasi-informasi dalam bentuk tertulis, dalam bentuk e-book, pemahaman mereka tinggi. Sehingga nggak perlu sosialisasi lagi, Prof. Oh ya. Kalau Indonesia kan agak sulit ya, Prof ya. Kadang-kadang kalau dikirim sesuatu, pemahamannya agak banyak variasi. Banyak variasi. Ya, ini sangat membantu bagaimana sekolah dan rumah saling bekerja sama, khususnya dalam CCE tadi. Citizenship and Character Education itu. Di dalam karakter education. Kalau kita PPK lah namanya. Oh. Jadi mereka mengontrolnya itu dengan begitu. Jadi sebelumnya itu ibaratnya berkomplot dulu dengan orang tuanya. Saya mau kasih anak kamu tugas nih ya, tapi kamu nggak boleh bantu. Nggak boleh bantu. Apakah ada report khusus, Pak Jo, dari sekolah itu? Ada. Misalnya, anak kamu ini kurang bisa kerjasama, anak kamu ini terlalu individualistik, anak kamu ada dalam bentuk jurnal. Ada dalam bentuk jurnal. Oh ya. Masing-masing anak itu ada jurnalnya, ada bukunya. Nah, cuma buku itu hanya diisi kalau dianggap anak ini butuh bantuan orang tua. Oh. Jadi sekolah menganggap, ini anaknya kayaknya orang tua perlu terlibat ini. Ya. Nah, diberilah catatan dalam jurnal itu. Bukunya. Nah, nanti bukunya bawa pulang, orang tuanya baca. Nah, nanti orang tuanya baca. Kenapa? Ya tadi guru tidak akan pernah menghubungi orang tua sewaktu-waktu. Karena hubungan orang tua dan guru ini diatur, Bro. Nggak bisa WA cuma sebentar. Ya, diatur. Mau temu pun harus janjian dulu. Harus tanya ke guru. Misalnya orang tua butuh guru ya, Bro ya. Harus tanya dulu ke sekolah. Guru ini kira-kira saya mau kontak dia kira-kira jam berapa bagusnya. Iya. Nah, jadi ada rule-nya, sehingga mereka ke sana nggak akan ada itu, Paul. WA group guru dan orang tua nggak ada itu. untuk berdagang di WA group. Dagang kerupuk, dagang yang lain nggak bisa. Jadi kelihatannya, Prof ya, ada sesuatu yang kaku, tapi ada sesuatu yang fleksibel. Kan kelihatan kaku ya, Prof ya. Kalau mau nemui guru aja harus bikin janji dulu. Ya, mungkin 2 hari lagi baru ketemu, 3 hari lagi. Jamnya juga ditentukan. Cuma itu menimbulkan apa? Disiplin. Disiplin. Orang tua juga menghargai guru. Ya, itu kan memang dalam analisis global, Pak Jo, antara Finlandia itu sangat beda dengan Singapura, Korea, dan Jepang dalam mendidik anak, tapi sama-sama menghasilkan hebat gitu. Kalau di Jepang, Korea, Singapura itu kan masih ada yang top down. Kalau di Finlandia itu benar-benar bottom up. Nah, ini memang terkait dengan kultur saya kira. Namun Singapura bisa memanfaatkan momentum itu dengan baik saya kira. Nah, kemudian ketika anak nggak bisa minta tolong orang tuanya, oleh gurunya jangan diminta tolong. Apa komentar orang tua biasanya itu, Pak Jo? Maksudnya gimana, Bro? Misalkan anak mempunyai assignment. Tadi kan sudah dikode dari sekolah. Jangan dibantu anak ini, gitu, ya kan? Nah, ketika itu kan siswa mungkin bertanya juga kepada orang tuanya. Lalu orang tua harus belas kasihan kepada anak, harus taat kepada perintah sekolah. Ini Bro, ini pembelajarannya. Jadi gurunya sudah memberitahu kepada orang tuanya. Kalau anak kamu sulit untuk mengerjakan sesuatu ini resource-nya, suruh mereka belajar, suruh mereka cari. Jadi resource-nya misalnya dikasih link-nya. Misalnya mereka harus melakukan sebuah percobaan kecil misalnya. Dikasih shorts-nya, link-nya, artikelnya, ya kan? Nah, sehingga orang tuanya katakan, kamu udah cek belum di sini? Udah Google belum? Sehingga orang tua itu memberi petunjuknya dalam bentuk ibaratnya indirect. Sehingga anak-anaknya tuh saya belum cek nih. Coba search dulu di Google, mana tahu ada. Jadi tujuannya itu selalu adalah pembelajaran. Pembelajaran. Jadi nggak ada istilah disuapi. Jadi itu benar. Semuanya pakai effort, harus pakai usaha supaya sesuai dengan definisi belajar, yaitu perubahan perilaku
berdasarkan atas pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman, maka saya kira orang tidak bisa mengkonstruksi pengetahuan anak-anak kita itu. Nah, ketika Pak Jo, ketika bagaimana anak-anak itu ketika selebrasi untuk lulus, untuk naik kelas atau lulus ujian itu gimana caranya? Kalau di sini kan pakai pilok-pilok terus muter-muter kota. Nggak ada itu, nggak ada. Ya, jadi begini, Prof ya. Ini kan di sini tuh memang ada. Ini sekarang ini kan pendidikan Singapura lagi direformasi nih. Ya. Direformasi bukan karena jelek, karena dianggap ini agak stressful. Oke, ya. Ya, agak stressful. Itu sekarang ini menteri pendidikannya yang sebelumnya nih Ong Ye Kong itu lagi mereformasi itu, sekarang lagi dilanjutkan sama kan menteri pendidikannya ganti baru nih, baru ya. Nah, sehingga mereka di sana kalau misalnya lulusan itu kayaknya anak-anak itu apa mungkin sudah dikondisikan atau enggak, rasanya biasa aja. Iya. Enggak ada euforia yang luar biasa. Contoh ya, Bro, lulus SD. Misalnya kan sini tingkatannya kan SD dulu, namanya primary school 6 tahun. Iya. Lulus itu PSLE. Lulus PSLE itu rasanya mereka biasa aja. Kenapa? Mereka sudah merasa ini secondary school ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Mereka harus bersaing mencari secondary school yang bagus kan. Iya. Nah, jadi kalau saya melihat kayak anak saya yang lulus biasa aja. Saya bilang, wah, kamu nilainya lumayan nih. Ya, ini baru SD. Nanti SMP lebih sulit lagi. Jadi kayaknya mereka nggak pernah tuh pilok-pilok baju, ya, euforianya yang luar biasa tuh nggak ada. Iya. Kan juga agak heran juga tuh, Bro. Wah, ini kenapa agak beda ya? Nah, ini kita nggak tahu nih kenapa sejarahnya di tempat kita kayaknya jujur aja, Bro ya. Kayaknya, waduh, luar biasa ya, Bro ya. Ya. Karena mengapa kita euforia? Karena dalam benaknya itu tidak akan lulus. Loh, kok lulus gitu jadinya. Jadi kaget. Kalau anak-anak di Singapura nggak belajar pun lulus ya, Bro ya. Nggak belajar pun lulus gitu. Jadi euforia. Kalau di Singapura kan sudah biasa berhasil, memang upayanya itu keras gitu. Jadi ketika nggak punya upaya kok tiba-tiba lulus, wah jadi euforianya luar biasa. Ya oke lah Pak Jo, saya kira bincang-bincang kita sudah banyak memberikan inspirasi kepada para pendengar dan pecinta suyanto.id. Mudah-mudahan kita di minggu-minggu depan bisa bertemu lagi untuk siap, Bro. Siap. Mengenai hal yang lain. Jadi saudara-saudara, para pecinta suyanto.id, Pak Jo adalah international trainer dalam bidang mind map. Itu lihat, itu background-nya. Otak kita itu bisa dipetakan seperti pada background-nya Pak Jo. Betul sekali. Jadi luar biasa bagaimana. Seperti gambarnya background saya nih, Prof. Nah, ini background-nya mind map-nya Singapura. Ya, mind map sekolah Singapura seperti itu. Siapa bertanggung jawab apa, mengerjakan apa, lalu bekerja sama dengan apa. Dan saya dulu adalah muridnya Pak Jo dalam training mind map itu. Nah, suatu ketika kita akan bercerita dari aspek mind map Pak Jo ya untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan kita Pak Jo. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Terima kasih. Amin, Bro. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Prof.